وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Faslun, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ilmi fid darain. Faslun fi bayanin najasat. Ya, pembahasan najasat. Kita masih lumayan ini masalah hukum haid terakhir, kemudian masuk bab salat ya. Pembahasan masalah najis dan bagaimana menghilangkannya. Wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Mu'allif di sini mengatakan semua cairan yang keluar dari dua jalur ya, jalur kita buang air kecil atau buang air besar itu hukumnya najis, illal mani, kecuali satu yaitu mani ya. Karena apa? Karena kita itu terbuat dari mani. Mani tidak najis. Manusia tidak terbuat dari sesuatu yang najis ya. Karena dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan mani tidak najis. Nabi SAW itu ada bekas mani ya di pakaian Nabi SAW. Nah, kemudian Aisyah itu tidak dicucinya, tetapi beliau ahukkuhu ya bisan bi dhufri ya. Nah, Aisyah itu mengerik-ngeriknya dengan kuku ya. Kemudian Nabi SAW salat pakai pakaian itu. Kalau dia najis maka tidak akan digunakan Nabi SAW untuk salat, karena tidak sah salat menggunakan pakaian yang najis. Kemudian selanjutnya wa ghaslu jami'il abwal, yaitu mencuci semua air kencing. Kencing itu semuanya najis dalam mazhab Syafi'i, wal arwas, dan semua kotoran semuanya najis menurut mazhab Syafi'i. Itu kotoran manusia atau hewan yang dimakan atau tidak, maka semuanya hukumnya najis, wajib dicuci dengan air. Illa baulas sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yathhur birashil ma'i 'alaihi duna baulil jariyah. Kecuali apa? Kecuali kencingnya anak kecil yang belum sampai 2 tahun yang belum makan ya, maka itu cukup dengan rasyul ma, yaitu dipercikkan air dan tanpa harus diguyur ya, duna al baulil jariyah ya, berbeda dengan air kencingnya anak bayi yang dia wanita. Ya, kita jelaskan dulu ini masalah ya. Kita lanjutkan masalah najis ya. Najis di sini jadi najis itu dalam mazhab Syafi'i ada 3. Yang pertama mughalladah, yang kedua mutawassithah, yang ketiga mukhaffafah. Yang pertama najis yang dia mughalladah ya, sangat besar ya. Yang kedua pertengahan, yang ketiga itu ringan. Yang sangat besar ini maksudnya adalah kotoran dari najis dari anjing dengan babi ya. Kenapa mughalladah? Karena syariat itu memberikan konsekuensi yang lebih berat dibandingkan selain najis yang lain ya. Karena diperintahkan kita itu menggunakan 7 kali air ya. Ulahunna bit turab, yang pertama dengan turab ya. Maka itu dikatakan mughalladah. Yang kedua yang dia itu mukhaffafah.
Mukhaffafah ini yang disebutkan di matan, yang dia itu kencing al-baul as-sabi, baulus sabi. Ada 4 syarat ini. Dikatakan mukhaffafah karena dia diringankan syariat. Maksudnya dia cukup dipercik. Ya, dia cukup dipercikkan, tidak perlu diguyur air, dipercikkan saja. Ya, maka ringan, mudah ya. Maka syaratnya yang pertama itu adalah al-baul, bukan ghaid. Kencing bukan selain kencing, ya. Seperti kotorannya, ya, itu tidak. Ya. Yang kedua adalah dia sobi, bukan sabiyah. Dia laki-laki, bukan wanita. Ya, anak bayinya laki-laki, bukan wanita. Kenapa dia seperti itu? Karena dia disebutkan di hadis itu adalah sobi, bukan sabiyah. Anak laki-laki, ya, bayi laki-laki, bukan wanita. Maka apa? Maka kaidah Syafi'iyah mengatakan bahwasanya kalau sesuatu yang dia itu keluar dari hukum asal, maka khilafu al-asal fala yuqasu alaihi. Sesuatu yang dia menyelisih hukum asal, maka tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan. Ya, maka apa? Tidak bisa kita kiaskan, boleh untuk yang anak bayi wanita juga tidak. Ya, karena di hadis tidak seperti itu. Yang ketiga, dia belum makan kecuali laban, yaitu belum makan kecuali air susu ibunya, ya, ASI ibu, ya, ibunya atau selain ibunya. Yang penting ASI yang dia itu sifatnya apa? ASI yang masih original, bukan susu bubuk atau semisal, ya, tidak dimakankan kurma atau tidak dibuatkan susu bubuk atau semisalnya, atau air gula, ya, atau air biasa, tidak. Maka kalau dia belum minum kecuali susu atau ASI ibunya atau yang original, yang selain ibunya, maka kita katakan apa? Dia dihukumi hukum najis yang ringan, ya. Yang terakhir di itu belum sampai 2 tahun, lam yablugh haulain, belum sampai 2 tahun. Kalau 2 tahun lebih, maka dia tidak berlaku hukum najis mukhaffafah yang ringan. Najis mukhaffafah yang ringan ini cukup rasyul ma. Rasyul ma itu adalah maksudnya kita percikkan sampai percikan air tersebut ta'umul mahal, yaitu sampai mencakup semua daerah atau kawasan yang ada kencingnya, ya. Sampai seperti itu. Dan dia sampai apa? Tidak ada lagi bau kencing, Maka itu sudah cukup. Ya. Yang ketiga, yang dia itu adalah najis mutawassithah, yang pertengahan adalah najis yang bukan yang pertama, bukan yang dia yang dia besar, ya. Kemudian bukan yang dia ringan. Ya, bukan najis yang berat, bukan najis yang ringan. Maka itu mutawassithah, ya. Nah, ini semua kencing pada umumnya, semua kotoran pada umumnya itu masuk mutawassithah. Kecuali apa? Tadi yang kita katakan dari anjing atau babi atau dari anak bayi yang masih di bawah 2 tahun. Laki-laki bayi di bawah 2 tahun. Ya. Dan ini berdasarkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada dikencingi oleh anak bayi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan dengan dipercikkan air, ya. Dipencikkan tanpa disiram, ya. Ada riwayat dari Abu Samah, Rasul SAW mengatakan yughsalu min baulil jariyah, di ghusl yaitu dibasuh, diguyur air kalau kencingnya dari bayi yang wanita, wa yurashu min baulil ghulam, dan dipercikkan kalau dari kencing al-ghulam, bayi laki-laki, ya. Riwayat Abu Daud dan riwayat An-Nasai, hadis sahih, ya. Kemudian yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya, atau kita jelaskan sedikit masalah apa ya? Masalah terkait dengan najis yang mughalladah, ya, najasa mughalladah. Najasa yang mughalladah ini itu adalah hanya najis dari anjing atau babi atau turunannya. Turunannya misalkan ada anjing yang dia bercampur dengan anjing bercampur dengan apa, misalkan kambing, misalkan. Misal
kemudian ada turunannya anaknya, maka anaknya itu sama hukumnya dengan turunannya, ya, dengan yang di atasnya. Maka caranya apa? Caranya dengan menggunakan air yang dia dicampur dengan turab, ya. Turab itu pasir yang berdebu. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, misalkan kita ada bejana yang dijilat anjing, ya, dijilat anjing atau dikencingi anjing, maka kita hilangkan dulu itu, ya, basah yang bekas kencing atau jilatan, dihilangkan pakai tisu atau selainnya. Kemudian diambil pasir, ditaburkan di situ, kemudian diambil siram air, diputar-putar, kemudian dibuang. Itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Kemudian lanjutkan lagi dengan 6 basuhan dengan air, disiram 6 kali, kemudian sudah bersih, itu dianggap suci sudah. Ya, itu seperti itu caranya. Kemudian pembahasan selanjutnya, pembahasan wala yu'fa, ini ma'fuat. Pembahasan selanjutnya ma'fuat. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasir minad dam. Ya, tidak diberikan rukhsah, kelonggaran dari bentuk apapun dari najis, ya. Dari najis. Illa al-yasir minad dam, ya. Kecuali darah yang dia sedikit. Ya, jadi kalau dia darah yang sedikit, maka dia diberikan toleransi. Maksudnya toleransi itu meskipun dia itu tidak dihilangkan, dia tidak memudaratkan, ya, tidak mempengaruhi ke afsan salat misalkan, ya, karena salat itu tidak boleh kita ada kondisi ada najis di pakaian kita. Lah kalau misalkan di pakaian kita itu ada darah yang sedikit, maka kita katakan itu ma'fu, dimaafkan darah tersebut, dia najis tetapi dimaafkan, sah salatnya. Nanti ada perincian dalam masalah itu, ya, ada perincian dalam masalah itu. Wala yu'fa an syai'in minan najasat illa al-yasir minad dam. Tidak diberikan kelonggaran dalam masalah apapun berupa najis, harus dia dihilangkan, kecuali kalau darah yang sifatnya sedikit, ya. Ya, untuk darah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu illa an yakun maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Ya. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati apa yang diwahyukan dariku sesuatu yang diharamkan kepada orang yang dia makanan yang akan dia makan kecuali illa an yakun maitah. Ya, kecuali apa? Berupa maitah. Maitah itu sesembelihan yang dia tidak disembelih dengan cara syar'i. Misalkan apa? Kambing yang tidak sembelih dengan syar'i, maka dia maitah namanya. Itu najis. Atau daman masfuhan, atau darah yang mengalir, maka itu najis. Ya, darah mengalir dari kita sembelih ayam, itu tidak boleh dia digunakan untuk dikonsumsi karena itu najis. Sebagian orang apa? Dia konsumsi masalah najis-najis seperti itu, padahal banyak yang tidak najis. Aulah khinzir, atau daging babi, maka itu rijsun kata Allah. Dan diberikan toleransi untuk masalah darah yang sedikit dengan catatan yang pertama itu darah dari orang itu sendiri. Misalkan saya ini punya luka, keluar darah, ya. Darah tersebut kapan dikatakan ditoleransi? Kalau dia yasir sedikit. Ya, sedikit itu yang dia kalau aliran darah tersebut atau darah tersebut tidak sampai dia menggumpal yang dia sampai banyak seperti melebihi dari logam. Uang logam itu yang ada, yaitu disebutkan sebagian ulama, dia kalau melebihi dari itu maka dia dianggap banyak sudah, darah yang banyak. Ya, seperti orang umumnya kalau misalkan bocor dia misalnya itu banyak, itu tidak diberikan toleransi. Tapi kalau sedikit, ya sifatnya kayak luka kalau kita misalkan iris pisau tidak dalam, maka darahnya sedikit, ya. Beda kalau dia dipencet terus keluar terus, itu jadi banyak, maka itu sedikit, ya. Kembalinya ke urf, ya.
Maka apa? Syaratnya dia sedikit. Yang kedua, dia dari diri orang tersebut, bukan dari orang lain. Ya, bukan dari orang lain. Ya. Jadi syurutnya itu dari dia. Ya, jadi darah saya yang keluar, bukan dari darah orang lain. Yang kedua adalah bukan sebab kita, yang bukan sebab dia sendiri yang keluarkan darah tersebut. Ya, seperti misalkan dia punya jerawat, dipencetnya sampai keluar darah. Ya, maka itu tidak diberi uzur. Ya. Yang ketiga, an la yakhtalit bi ghairihi. Ya, tidak ikhtilat dengan selainnya. Misalkan bercampur dengan keringat dia, maka tidak diberikan uzur. Yang ketiga, la yatajawaz mahallahu. Yang keempat, dia darahnya tersebut tidak berpindah tempat dari tempat dia berhenti. Darah misalnya keluar dari kepala sini, dia akan mengalir, kemudian singgah di situ berhenti. Ya, nah darah ini tidak dia lap pindah ke tangannya. Kalau pindah ke tangannya tidak diberikan rukhsah. Ya. Taib. Wadalilu annahu yu'fan yasir dam marahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu asara basrah min wajhihi. Dalilnya apa diberikan rukhsah, toleransi kalau dia darah yang sedikit? Itu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau itu asara basrah. Beliau dipencetnya basrah. Basrah itu penyakit yang dia semisal jerawat yang ada di wajah. Kemudian akhirnya keluar darah. Ya. Keluar darah. Ibnu Umar tetap sholat dalam kondisi ada darah tersebut keluar, walam yu'id, dan tidak dia ulangi. Ya. Ini diriwayatkan Syafi'i dan disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Taib. Pembahasan yang selanjutnya adalah al-qayh. Diberikan toleransi juga kalau qayh. Al-qayh itu adalah nanah, ya. Itu darah yang dia bercampur dengan nanah, ya. Itu namanya qayh. Itu sama hukumnya dengan darah. Jadi yasir maksudnya yasirul qayh, yaitu nanah yang sifatnya sedikit, ya. Yang ketiga yang dia diberikan toleransi juga mala nafsalahu sailah. Ya, hewan-hewan yang tidak ada darahnya yang mengalir. Darah itu kalau kita misalkan kita iris tangan kita, darahnya akan dia mengalir dia. Atau kita misalkan sembelih ayam, darahnya akan mengalir. Tetapi ada hewan yang dia tidak mengalir seperti nyamuk, ya. Nyamuk, cicak, kecoa, ya. Serangga pada umumnya tidak mengalir darahnya. Serangga pada umumnya tidak mengalir. Ya, atau misalkan lalat itu tidak mengalir. maka dia diberikan rukhsah. Ya, diberikan rukhsah. Idza waqa'a fil ina. Kapan diberikan rukhsah? Kalau dia masuk ke bagian air, ya. Masuk misalkan ke bagian ember kita yang ada airnya atau ke gelas kita yang ada minumannya, maka dia tidak menajiskan air tersebut. Ya, meskipun mati, karena dia najis tapi diberikan rukhsah, ya. Fa in la yunajjisuhu bi syartain, karena dia tidak menajiskan, maka syaratnya tidak menajiskan. Yang pertama, la yughayyiruhu ma waqa'a fihi, tidak menyebabkan airnya berubah, ya. Air minum terjatuh di situ lalat atau nyamuk tidak berubah sebab najis pada lalat yang ada, ya. Karena banyak misalkan. Yang kedua, walam yatrahu tarih, tidak ada yang letakkan. Kalau dia masuk sendiri, dia
diperintahkan Nabi SAW celupkan kemudian dibuang, ya. Tapi kalau dia dimasukkan orang, maka dia meskipun dia meskipun dia tidak berubah, maka dia najis, ya, berubah air tersebut jadi najis ketika mati. Kalau mati, yang dimasukkan itu mati, ya. Tapi kalau yang dimasukkan adalah hidup, maka dia tidak najis. Karena apa? Yang najis itu kalau dia mati, maitah, mati, ya. Jadi apa? Jadi di riwayat Nabi SAW ketika mengatakan bahwasanya idza dakhala dzubab fi ina'i ahadikum, kalau ada dzubab, lalat yang masuk ke salah satu ina kalian, minuman kalian atau air kalian, maka jangan dia buang, tapi apa? Hendaknya dia yaghmishu, dicelupkan kemudian dibuang. Karena di sayap satu ada racun, di sayap satunya ada penawarnya, ya, penawarnya. Maka Syafi'iyah mengatakan bahwasanya ketika Nabi SAW perintahkan dicelupkan, itu akan kemungkinan besar mati. Kalau dia bisa mati, kemudian Nabi SAW tidak melarang untuk meminumnya, maka itu menunjukkan bahwasanya ini lalat tidak najis, tidak memudaratkan. Artinya dia najis kalau dia mati, tetapi tidak menajiskan. Dikatakan bahwasanya kenapa itu? Apakah hanya berlaku untuk lalat? Maka tidak. Dalam masalah ini berlaku untuk selain lalat juga, dari hewan-hewan yang tidak ada darah yang mengalirnya, ya. Kemudian yang selanjutnya, wal hayawanu kullu tahir. Hayawan semuanya suci hukumnya, semuanya suci illal kalb wal khinzir, kecuali dua saja, yaitu anjing dan babi. Wa ma tawallad minhuma, dan yang dia turunan dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satunya, ma'ayamin tahir. Ya, misalkan tadi seperti anjing, dia itu berkumpul dengan kambing, maka turunannya akan najis. Jadi najis semua itu, anjing najis semuanya, dari kukunya sampai kepalanya itu najis semuanya, ya. Tetapi dalam masalah dia menajiskan kalau kita sentuh atau tidak, maka itu masalah lain. Kalau salah satu basah, misalnya berkeringat tangan kita sentuh anjing, maka kita kena najis anjing, maka najisnya itu mughalladah, yang dia harus dibasuh 7 kali. Yang pertama dengan turab. Tapi kalau tidak ada yang basah, kering dua-duanya, badannya anjing kering, tangan kita kering, maka tidak menajiskan tangan kita. Kemudian selanjutnya, wal maitatu kulluha najisah. Hewan-hewan yang dia itu tidak disembelih dengan syar'i, yang dia tidak bisa dimakan, maka semuanya najis, ya, kecuali samak. Kecuali 3, yaitu as-samak, ikan yang ada di air, al-jarat, belalang, wal adami, begitu juga adami, yaitu kita Bani Adam. Maka semuanya ketiga itu tidak ada najisnya. Misalkan ada yang meninggal itu boleh tidak kita sentuh? Boleh, dia tidak najis, karena Bani Adam itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad karramna Bani Adam, kami sudah memuliakan Bani Adam. Kemudian jarat itu adalah belalang yang dia dibolehkan Nabi SAW kita makan. Dia tidak perlu disembelih dulu, ya. Dia apa? Langsung digoreng makan, boleh, ya. Karena itu dimakan oleh orang-orang dulu, maka kita katakan kalau dimakan berarti halal. Kemudian yang selanjutnya as-samak. As-samak ini adalah ikan yang dia berupa apapun di lautan, yang dia itu memiliki nyawa, ya, yang dia tidak memudaratkan, maka ini tidak najis, ya. Tidak perlu kita kalau mau kita makan kita harus potong-potong dulu, ya, kita harus sembelih, tidak perlu. Dalam kondisi hidup langsung digoreng sah, boleh dimakan, ya. Ikan laut atau apa. Yang tidak boleh di laut itu, yang tidak boleh dimakan itu adalah kapal laut, ya. Kapal laut tidak boleh. Ya, ini berarti kita sudah selesai. Kita sudah selesai pembahasan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.